tak bisa lagi mengelak. Itulah Malaysia saat melihat perkembangan tim nasional Indonesia sekarang ini. Mereka yang meremehkan program pemain keturunan yang katanya nggak punya masa depan, kini justru apa yang diremehkan berbanding terbalik. Para punggawa Garuda laku keras di Eropa, terutama di menjelang bursa transfer musim panas. Banyak pemain yang free agent. Justin Hubner jadi salah satu pemain yang mulai mempertimbangkan untuk pergi mencari pengalaman baru di level senior. Menjadi tantangan yang sangat diminati bagi bek preman tersebut. Kemudian Tom Hay juga nggak mau kalah. Usianya yang matang ditambah free transfer juga membuatnya lebih leluasa memilah klub yang lebih baik. Salah satunya pindah ke klub Liga Italia nih, mulai ada rumornya. Selain itu, pemain lain yang masih punya kontrak layaknya Marcelino hingga Jaitzes pun sangat diminati buat diboyong. Di sisi lain, Malaysia sendiri kini masih dibuat puyeng dengan matchday mendatang. Mengundang tim asal Afrika, Tanjung Verde, malah membuat sebagian besar penggemar Harimau Malaya pesimis sendiri. Lantas kenapa Malaysia insecure sendiri? Dan bagaimana para punggawa Garuda menjawab keraguan negeri jiran yang dulu meremehkan dengan transfer musim panas? Yuk kita bahas satu persatu. Bukan rahasia umum lagi, Malaysia sudah menjadi musuh di balik selimut yang selalu meremehkan setiap pergerakan timnas Indonesia. Sejak para pemain keturunan bergabung Garuda, mereka seakan cemburu dan membuat narasi bahwa para pemain abroad Indonesia tak berkembang. Perlu diakui, hal itu memang terjadi di beberapa pemain, layaknya Nathan Choaon. Di usianya yang semakin matang, tapi kesulitan dapat menit bermain. Atau Shane Patinama yang karirnya terganggu akibat cedera dan kini dirumorkan sedang didekati oleh klub Liga Thailand, Buriram United. Tapi jangan salah, malahan lebih banyak yang karirnya melejit layaknya Kevin Dix yang akan segera mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama di Bundesliga. Setelah di musim depan ia dipastikan pisah dengan FC Copenhagen dan beralih seragam jadi Borussia Mönchengladbach. Kemudian Jaitzes menjadi kepakan sayap Garuda terbesar usai jadi pemain Indonesia dengan komoditas terpanas di Liga Italia. Ia disebut menjadi salah satu pemain incaran AC Milan hingga Inter Milan, finalis Liga Champions asuhan Inzaghi yang sedang membutuhkan bek tengah tambahan buat musim depan. Nah, kesuksesan El Capitano tampaknya menjadi inspirasi tersendiri bagi rekannya di timnas, Tom Hay. Gelandang yang dijuluki El Profesor ini kini juga dikaitkan dengan kepindahan ke Serie A. Isu yang berhembus semakin kencang menyebut bahwa dirinya tengah didekati oleh beberapa klub, termasuk mantan timnya, Lecce, yang konon tertarik untuk memboyongnya kembali ke Italia setelah kontraknya bersama Almere City dipastikan habis di akhir musim. Namun, bukan hanya Italia yang meliriknya. Klub-klub dari Belanda hingga Jepang pun turut memantau perkembangan sang maestro lini tengah ini. Meski begitu, Tom sepertinya memilih untuk tetap fokus. Dalam sebuah pernyataan usai pertandingan, ia menegaskan bahwa melawan Cina dan Jepang adalah momen penting yang akan sangat menentukan masa depannya. Apabila Tom tampil gemilang dalam dua laga itu, bukan tidak mungkin pintu menuju klub yang lebih besar akan terbuka lebar. Sebuah lompatan karir yang bisa membawanya ke level tertinggi daripada perpanjang kontrak di Almere City. Lebih baik melangkah lanjut dalam jejak sukses pemain-pemain diaspora Indonesia di panggung dunia. Menariknya, semangat untuk merantau dan menguji diri tak hanya datang dari pemain-pemain senior yang telah matang. Gelombang keberanian itu juga mengalir deras dalam darah para pemain muda bangsa. Salah satunya adalah Justin Hubner, pemain berdarah Belanda Indonesia yang kini sedang berdiri di persimpangan penting dalam karirnya. Usai kontraknya bersama Wolverhampton akan segera berakhir di penghujung musim ini. Namun bukan berarti cerita Justin selesai di sana. Justru, ini bisa menjadi awal dari babak baru. Menurut kabar yang beredar, sang preman bertekad bertahan di Inggris.
Ia ingin terus berjuang, bertahan dan menapaki jalur terjal demi satu impian besar untuk debut di Premier League, kasta tertinggi sepak bola dunia. Meski demikian, Justin pun realistis. Ia menyadari di usianya yang kini masuk fase krusial perkembangan, prioritas utama bukanlah sekedar nama besar klub, tapi menit bermain. Ia ingin bermain secara reguler di level senior, bukan lagi berkutat di tim U21. Dan di tengah rencana besarnya itu, muncul rumor hangat dari tanah kelahirannya, FC Den Bosch. Klub masa kecilnya di Belanda, disebut tertarik memulangkannya. Klub itu melihat bagaimana Justin berkembang saat membela timnas Indonesia, serta memimpin Wolves U21. Sebagai kapten dengan performa solid dan kepemimpinan yang kuat. Bukan hanya Justin Hubner yang sedang menapaki jalan panjang menuju panggung Eropa. Ada satu lagi anak muda dari tanah Jakarta yang perlahan mulai mencuri perhatian, yakni Marcelino Ferdinand. Marcel, dengan segala kerendahan hati dan tekad membara, telah bersumpah dalam dirinya, bagaimanapun caranya, ia akan bertahan di Eropa. Debutnya yang baru saja terjadi menjadi bukti awal bahwa ia tak main-main. Sebuah penampilan singkat, namun cukup memberi kesan Marcelino serius. Dan kini, kontraknya bersama klub Inggris, Oxford United, masih akan berlangsung hingga akhir 2026. Itu artinya, musim depan adalah panggung pembuktian yang sesungguhnya. Pelatih Oxford, Gary Rowett, pun tak luput melihat potensi itu. Dalam laga kontra Swansea di ajang Championship, Marcel tampil dan mencuri perhatian sang pelatih. Dalam wawancaranya, Rowett mengungkapkan kesan positif terhadap pemain muda Indonesia ini. Saya pikir Marcelino telah bekerja sangat keras dalam latihan. Ia sangat kompetitif dan lincah. Ia memiliki kaki yang bagus dan ia menunjukkannya setiap hari. Saya hanya ingin memberinya sedikit kesempatan dan saya ingin melihatnya dalam gambaran yang lebih besar dalam hal pertandingan yang sebenarnya. Dan saya pikir ia melakukannya dengan cukup baik, ucap Gary dikutip dari Oxford Mail. Pujian itu tentu membuka harapan. Marcel punya peluang nyata untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain musim depan. Tapi dunia sepak bola adalah soal strategi. Dan demi pengembangan yang lebih matang, opsi peminjaman dianggap sebagai langkah logis. Kemungkinan besar Oxford tetap akan mempertahankan kontraknya, namun mengirimkannya ke klub Ligue 1 agar ia bisa bermain lebih reguler, mendapat jam terbang di kompetisi yang keras dan menuntut. Menariknya, kabar pun datang dari Belanda. Sebuah klub papan tengah Eredivisie disebut-sebut akan tertarik menggunakan jasa Marcel. Meski belum ada nama klub yang pasti, ketertarikan itu menjadi sinyal bahwa Marcelino tidak hanya diperhitungkan di Inggris, tetapi juga mulai dilirik di daratan Eropa lainnya. Ya kan? Di sisi lain, ketika para pemain Indonesia terus melangkah pasti menembus belantara sepak bola Eropa, justru dari negeri jiran, Malaysia, angin kecemasan mulai bertiup pelan. Bukan soal transfer, bukan juga soal regenerasi. Tapi soal sebuah laga yang seharusnya menjadi ajang pengukur kekuatan, kini justru berbuah menjadi teka-teki yang membingungkan. Timnas Malaysia dijadwalkan akan menjajal kekuatan Tanjung Verde, sebuah tim asal Afrika Barat, yang secara peringkat FIFA jauh berbeda di atas mereka. Setelah sebelumnya nggak merespon tantangan dari timnas Indonesia, tapi kini malah jadi bahan ejekan. Tapi kenapa bisa? Bukannya rankingnya lebih tinggi? Jadi, tim berjuluk Hiu Biru kini memang duduk di posisi 72 dunia, sementara Harimau Malaya masih tertahan di angka 131. Dan 2 laga telah diagendakan. Satu di Stadion KLFA secara terbuka dan satu lagi di Stadion Nasional Bukit Jalil secara tertutup. Tapi alih-alih mendapatkan momen penuh antusiasme, justru publik Malaysia diliputi keraguan yang nyaris seperti trauma lama yang terulang. Hal ini masih segar dalam ingatan para pecinta sepak bola Malaysia. Bagaimana pada tahun 2009 mereka menjadi korban tipuan besar. Kala itu, yang datang bukan timnas Zimbabwe, melainkan Monomotapa United. Sebuah klub dari Afrika yang menyamar lengkap dengan seragam nasional dan staf palsu. Federasi Sepak Bola Malaysia saat itu merasa dikhianati. Rasa malu, marah, dan kecewa membekas dalam sejarah sepak bola mereka. 5 pertandingan melawan tim-tim Afrika dalam 2 tahun, namun sebagian besar diragukan keasliannya.
Kini, 16 tahun berselang, situasi serupa kembali datang. Tanjung Verde boleh saja memiliki peringkat FIFA yang menjanjikan, tapi publik Malaysia bertanya-tanya, benarkah yang datang nanti adalah skuad utama mereka atau hanya sekumpulan pemain entah siapa dari benua seberang? Rasa penasaran bercampur ketakutan itu begitu terasa, bukan karena takut kalah, tapi karena mereka tak ingin kembali dibohongi, tak ingin harga diri mereka kembali ditertawakan. Karena bagi mereka, sepak bola bukan sekedar hasil, tapi juga tentang rasa hormat dan kepercayaan. Laga melawan Tanjung Verde seharusnya bisa jadi ajang pembuktian Harimau Malaya, tapi dengan bayang-bayang masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Ya, di saat tetangga meremehkan, justru itulah kekuatan untuk memutarbalikkan keadaan. Dan kini, El Capitano Jaitzes bersama yang lain makin membuktikannya jelang akhir musim. So, itulah berbagai sorotan nasib timnas Malaysia dan Indonesia yang kini makin jauh. Tak bisa dibandingkan lagi cuy.